5 barang yang aku sebagai dokter anak nggak akan kasih ke bayiku atau rekomendasikan ke pasienku. Yang pertama, bedak tabur. Kalau pakai bedak tabur ke bayi, ada resiko bedaknya itu terhirup ke saluran nafas dan bikin iritasi sehingga jadi infeksi paru-paru. Bahkan bedak tabur ini juga bisa bikin kanker paru-paru dan kanker indung telur loh. Yang kedua, minyak telon dan minyak kayu putih. Walaupun dua minyak ini bisa ngangetin badan, tapi ada resiko terkena iritasi pada bayi. Emang sih nggak semua bayi akan iritasi, tapi buat anak sendiri ngapain coba-coba? Yang ketiga, gurita bayi. Bayi itu bernafas dengan sebagian besar otot perut, sehingga kalau kita kasih gurita, maka nanti bakal neken perutnya sehingga terjadi gumoh, muntah, atau bahkan sesak nafas loh. Yang keempat, baby walker. Soalnya waktu di baby walker itu, bayi itu kan posisinya lebih tinggi dan bebas bergerak. Ada resiko dia ngejangkau barang-barang yang lokasinya tinggi sehingga bisa jatuh dan nimpa dia, atau bahkan kena benda tajam. Selain itu, karena bayi bebas bergerak, juga ada resiko untuk jatuh, misalnya dari tangga. Baby walker ini juga menguatkan otot yang salah. Tungkai bawah sih kuat, tapi paha dan pinggulnya itu jadi males karena nggak dilatih. Yang kelima, HP dan TV. Sesuai rekomendasi IDAI, bayi di bawah 2 tahun nggak dianjurkan untuk kena screen time sama sekali. Soalnya, screen time bisa mempengaruhi perkembangan anak, khususnya di bagian bahasa dan bikin anak terlambat bicara. Jadi aku menunda pemberian HP dan TV sampai anak aku berusia 2 tahun. Mamlet ada tambahan lagi nggak kira-kira barang apa yang nggak direkomendasikan untuk anak? Boleh share ya? Salah kaprah orang Indonesia tentang susu yang masih sering aku temuin sebagai dokter anak. Jadi, biasanya ada 2 jenis gula dalam pembuatan susu, yaitu laktosa dan sukrosa. Laktosa itu gula alami yang sama kayak kandungan gula di dalam ASI. Dan ini bisa dilihat di tabel nutrisi dalam kemasan susunya. Aku kasih contoh ya. Nih, di sini ada keterangan gula 7 gram dan laktosanya 7 gram. Yang artinya ini nggak diberikan gula tambahan, murni laktosa aja. Terus ada ini juga nih. Nah, di sini ada keterangan gula 9 gram dan laktosa 3 gram. Yang artinya ada gula tambahan 6 gram. Terus sekarang pertanyaannya, seberapa banyak gula sih yang boleh dimakan sama anak? Buat anak di atas 2 tahun, udah boleh makan gula tambahan, tapi ada batas maksimalnya, yaitu 25 gram sehari, baik dari makanan ataupun minuman. Selain itu, penting juga dilihat kandungan nutrisinya. Sebaiknya cari yang ada kandungan omega 3 dan omega 6, soalnya ini penting buat perkembangan otak, saraf, dan juga jantungnya. Dan pastiin juga susu itu harus terdaftar di Badan POM ya. Yang Mamdets harus ingat, susu ini adalah menu tambahan, bukan menu utama. Sumber gizi utama anak ya berupa makanan. Kalau masih bingung, boleh konsul dengan dokter anak masing-masing ya. Aku dokter anak Leonirma, boleh silakan komen kalau mau tanya-tanya. Ada yang tanya, boleh nggak bikin susu formulanya itu dengan cara masukin air panas terus campurin air dingin? Jawabannya, nggak disarankan ya Mamdets. Ada 2 alasan. Yang pertama, air dengan suhu yang terlalu panas bakal merusak zat gizi yang ada di dalam susu formula tersebut. Yang kedua, kalau dengan mencampurkan air panas dan air dingin, kita nggak yakin apakah suhu yang didapat itu benar-benar 70 derajat Celcius. Soalnya kan dipengaruhi sama suhu air panasnya, suhu air dinginnya, berapa volume masing-masing kedua air tersebut, dan begitu mereka dicampur kan nanti akan jadi suhu campuran. Tapi yakin nggak ini 70 derajat Celcius? Jadi baiknya kita bikin susu formula sesuai rekomendasi IDAI. Mamdets, waktu anak kita demam, Mamdets sudah yakin belum kalau paracetamol yang Mamdets kasih udah sesuai sama kebutuhan si anak? Kalau belum, si Dokter Leoni kasih tahu. Jadi, dosis paracetamol adalah 10-15 mg per kilogram per kali minum. Paracetamol bisa diberikan mulai dari tiap 8 jam hingga maksimal tiap 4-6 jam. Ada 3 sediaan cair paracetamol yang dapat diminum, yaitu sirup biasa, sirup forte, dan drops. Apa sih bedanya? Bedanya yaitu sirup biasa mengandung 120 mg paracetamol dalam 5 ml. Sirup forte ada 250 mg dalam 5 ml, sedangkan drops ada 100 mg dalam 1 ml. Misalnya, berat badan anak adalah 15 kg. Dengan dosis 10-15 mg per kilo per kali minum, maka paracetamol yang dapat kita kasih adalah sebanyak 150-225 mg per kali. Dan dosis untuk sirup biasa, yaitu ini, adalah 150 dibagi 120 dan dikali dengan 5 mili. Hasilnya itu 6,25 mili. Kalau yang Mamdets punya adalah sediaan sirup forte, maka bisa kita berikan sebanyak yaitu 150 mg dibagi 250 mg dikali 5 mili. Hasilnya itu 3 ml. Kalau yang Mamdets punya adalah sediaan drops, maka yang bisa kita berikan yaitu 150 mg dibagi 100 mg dikali 1 mili. Hasilnya adalah 1,5 ml. Jadi gimana Mamdets? Udah sesuai belum dosis paracetamolnya?
Semoga video ini bisa membantu ya Mom Dads. Sampai ketemu!